Halo semua, di video kali ini saya mau berbagi tentang teori behavioral finance atau perilaku keuangan yang disebut dengan loss aversion bias. Loss, rugi, aversion, menghindar, bias, kecenderungan. Kalau Indonesia bacanya dari bawah. Kecenderungan menghindari rugi. Nah, orang dengan perilaku seperti ini biasanya senangnya itu beli reksadana atau saham yang harganya sedang naik. Kalau harganya sedang turun, malah dia menghindar. Nah, apakah perilaku ini dalam jangka panjang menguntungkan atau tidak? Dan apakah ini suatu hal yang positif apa tidak? Untuk lebih lengkapnya kita lihat sebagai berikut. Um, Kalau dibilang positif atau tidak, ya sangat sangat tergantung ya. Tapi kalau menurut saya, orang dengan loss aversion bias atau LAB itu biasanya cenderung takut dengan berita buruk. Ada resesi, inflasi tinggi, kemudian berita tentang perang atau apa. Wah, itu akan bisa bikin dia takut. Apalagi tidak lama setelah berita itu, bursanya turun dikit. Wah, itu lagi semakin mengkonfirmasi. Yang belum untung, dia prefer cut loss dulu, takut rugi lebih dalam. Yang sudah untung, meskipun belum banyak, cepat-cepat suruh amankan. Nah, dan karena perilaku itu, dia belinya itu prefernya yang sedang naik. Ya namanya sedang naik kan kita nggak tahu, baru naik dikit atau naiknya sudah di pucuk. Dan kadang-kadang ya kalau kita lihat media massa, suatu saham atau reksadana baru dibahas itu ketika naiknya sudah tinggi. Apakah itu berarti mereka tidak akan naik lebih tinggi lagi? Tidak ada yang tahu. Tapi dia lebih suka yang sedang naik. Memang itu sifat dasar manusia sih. Kalau kita beli reksadana kan pasti cari yang returnnya lebih bagus. Return itu kan kinerja historis gitu ya. Nah, jadi agak susah juga ya, tapi memang sifat dasar manusia ya begitu. Belinya lebih sering di pucuk, sama belinya itu juga kadang-kadang suka ngikut-ngikut. Kenapa? Karena dia takut rugi. Orang yang takut rugi itu cari teman gitu. Jadi rame-rame beli, kalau rugi bukan bukan saya yang rugi doang, orang lain juga ikut rugi. Nah, cut loss-nya terlalu cepat, dan kadang-kadang lebih fokus sama news dibandingkan fundamental. Hasilnya gimana? Eh, Mungkin ada yang berargumen, kalau turun dikit saya jual, habis itu turun banyak saya beli lagi kan, nanti pas naik saya lebih untung. Oh ya betul kalau benar dia lakukan itu. Ya, tapi kebanyakan tidak. Karena ketika harganya turun, akan lebih banyak lagi orang yang bilang akan turun lagi gitu. Nah, akhirnya nggak jadi beli juga. Akhirnya belinya juga pas sesudah rebound dan di atas. Jadi menurut saya hasilnya itu dalam jangka panjang akan kurang optimal dibandingkan dengan orang yang lebih objektif dan mungkin lebih bisa jangka panjang. Jadi dia bisa hold jangka panjang. Kenapa orang punya fenomena LAB ini, loss aversion bias ini? Sebab memang semua di mana-mana sama. Cut loss 1 juta itu sakitnya 2 kali lipat dibandingkan profit taking 1 juta. Ya. Jadi kadang-kadang orang uh, rugi ya itu diingat-ingat, diungkit-ungkit. Ya, kadang-kadang kalau suami istri kelola akun investasi bersama, untungnya nggak diingat tuh, kalau ruginya diungkit terus gitu. Kadang-kadang buat trauma. Sebagian orang yang sudah pernah cut loss mungkin merasa kapok, ya udahlah saya berhenti jadi investor aja gitu. Nah ini saya kasih satu gambar yang cukup bagus. Saya edit sedikit dari meme yang saya dapat di pasar di itu ya, di aplikasi. Jadi ceritanya dua orang, dia lihat ada gunung. Nah, gunung ini ternyata men-trigger dia punya ingatan buruk. Kenapa? Karena ya mirip dengan grafik saham yang dia pernah masuk, dia masuknya di pucuk di sini. Ya, jadi trauma itu apa cut loss itu kadang-kadang membuat trauma untuk sebagian orang. Ya, ada orang yang menganggap itu sebagai pelajaran, dia belajar untuk analisa lebih dalam lagi. Tapi untuk sebagian orang kadang-kadang kan kerjanya bukan cuma investasi. Dia mungkin ngurusin bisnis, dia ngurusin pekerjaan, mungkin ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin istri. Investasi itu hal kesekian dalam hidupnya. Nah, sehingga kalau dia lakukan seperti ini, ya akhirnya hasilnya jadi pas dia masuk timingnya ketinggian, dia nggak bisa fokus jangka panjang, akhirnya dia kalos dan dia nggak mau masuk lagi. Ya. Tidak sedikit cerita seperti itu. Nah, apakah salah?
tentu nggak ada yang salah. Yang namanya khawatir, takut, nggak nyaman, itu wajar, itu sifat manusia. Apalagi media massa itu, saya kemarin dapat satu komen yang bagus di Instagram. eh, Makes all the problems ours atau yours gitu. Jadi masalahnya orang lain itu dibuat seolah-olah jadi masalah kita. Nah, dan kemudian pemberitaannya bombastis. Ada yang bilang, oh kan Pak Jokowi sampai mengingatkan, menterinya sampai mengingatkan. Oh ya betul, namanya orang tua ya kalau sudah tahu di depan mau hujan, anaknya mau jalan-jalan kan pasti kamu bawa payung gitu kan. Kan tidak ada yang salah gitu. Yang salah itu adalah ketika orang tua kita mengingatkan, mau hujan, langsung kita khawatir ini mau banjir, mau hujan deras, mau bikin rumah kita kelelep. Jadi eh, peringatan-peringatan itu kita anggap sebagai nasihat. Yang harus kita lakukan adalah tidak bereaksi secara berlebihan, gitu ya. Nah, kemudian saya lihat orang sekarang juga latah. Ada apa-apa di forward, ada apa-apa di forward. Isinya nggak dibaca, terus main sudah forward. Sumber beritanya entah dari media abal-abal mana, sudah forward. Yang agak parah itu nuansa politik di kita tuh masih ada gitu ya. Ada yang mungkin fokus kerja, nggak mau ngurusin ini itu, tapi yang pro sama yang anti pemerintah itu masih tetap bertempur di sosmed. Kadang-kadang kalau kita dapat berita dari salah satu sisi, ya kesannya jadi mengagung-agungkan keberhasilan atau membesar-besarkan kegagalan atau kesalahan. Ya. Nah itu kadang-kadang kalau kita waktu baca tidak bisa tidak bisa mencerna dengan baik, jadinya kita pikir itu masalah betulan, padahal ya mungkin itu cuma hal kecil aja. Nah, itulah kadang-kadang begitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Karena memang pada kenyataannya resesi global sedang dan sudah terjadi. Nah, kita harus rasional pertama. Yang resesi itu siapa sih? Yang resesi itu Inggris, ya, karena mereka punya bahan pangan sudah naik tinggi. Amerika Serikat, mereka punya properti sudah susah. Jerman, mereka krisis energi. Sri Lanka, yang kemarin sampai presidennya terpaksa harus digulingkan dan ganti pemerintahan. Yang resesi itu negara lain, bukan Indonesia. Kalau orang lain resesi, bukan berarti kita mesti ikut-ikutan gitu. Nah, resesi itu berarti ekonomi sedemikian lesunya gitu ya. Orang buka toko nggak ada yang beli, kemudian jalanan sepi. Ya, paling gampang kayak 2020 lah, toko tutup semua begitu. Nah, kalau yang kita lihat sekarang bagaimana? Ada band asing datang ke Indonesia, full. Saking fullnya tiket tiket yang dijual di secondary marketnya bisa 2 sampai 5 kali lipat daripada harga kita beli langsung. Ya, restoran sekarang kalau kita lihat orang sudah mulai kondangan, makan segala macam. Jalan-jalan ya, mumpung sekarang memang dolarnya kata orang 15.500, tapi yen Jepang, Korean won, euro, sponsoring lagi rendah-rendahnya. Jadi orang Indonesia itu sekarang juga banyak yang jalan-jalan. Kenapa memanfaatkan tiket kurs yang murah tersebut gitu. Nah, kalau kelas menengah atas kan oke kita bilang kan yang sanggup begitu cuma kalangan tertentu, betul. Itu saya sebut menengah atas lah. Tapi menengah atas yang jumlahnya mungkin cuma 20-30% daripada ekonomi ini, inilah yang menggerakkan ekonomi Indonesia secara utuh. Kenapa? Karena mereka beli satu rumah bisanya 4M, 5M, 6M. Itu sudah setara dengan orang biasa beli rumah murah 10 unit, misalnya seperti itu. Nah, tentu nilai ekonomi yang dia ciptakan kan juga berbeda. Kalau ada orang beli rumah 6-7M gitu kan, dibandingkan orang beli 5-600 juta, nilai ekonomis yang tercipta, kredit bank yang diberikan, tukang yang dipakai untuk membangun, material-material yang dia beli, itu kan menggerakkan ekonomi semua, tidak hanya kalangan atas saja, tapi juga akan ke sektor-sektor yang lain. Nah, jadi itu yang akan menggerakkan perekonomian. Udah begitu, terus terang saat ini banyak orang kaya dari daerah, yang kaya dari kelapa sawit, yang kaya dari mungkin punya batu bara atau kerja di sektor itu yang akan belanja. Ya. Kalau pusat kotanya itu mungkin sedang masih pemulihan, karena kalau kayak Jakarta, kota-kota besar itu masih tergantung aktivitas ekonomi. Tapi kalau di daerah itu tergantung pada hasil panen, tergantung kepada hasil tambang. Nah, bagaimana dengan kelas menengah bawah? Bukankah inflasi yang tinggi itu menyebabkan daya beli berkurang? Itu betul, itu juga betul. Ya, di mana-mana inflasi itu menguras daya beli. Mau negara seperti Indonesia,
negara maju seperti Singapura, ya, Amerika, Inggris, yang namanya kenaikan inflasi itu pasti akan berdampak pada daya beli. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga daya beli itu. Ya, caranya bagaimana? Ya, transportasi umum misalnya. Kemudian BPJS Kesehatan. Ya, kalau orang sakit itu kan keluar uang cukup banyak. Ya, kalau sakit dia nggak usah khawatir itu. Sekolah juga gratis. Nah, jadi memang tidak sempurna. Ya, kalau kita bilang kekurangan pasti ada di sana sini. Tapi paling tidak tingkat inflasi Indonesia itu walaupun meningkat itu lebih rendah dibandingkan negara-negara maju yang sekarang sudah hampir double digit. Nah, yang kadang-kadang bikin masalahnya sangat serius itu adalah kampanyenya sama hoax-nya. Ya, seolah-olah kita dalam kondisi krisis dan lain-lain. Banyak negara lain yang iri dengan Indonesia. Waduh, kok bisa ya inflasi kamu begitu rendah ya? Kok bisa ya ekonomi kamu masih tumbuh ya? Nah, itu sangat kondisi yang sangat baik yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, kemudian yang kedua, Indonesia sudah pernah resesi. Jadi resesi itu bukan hal baru. 2008 resesi enggak? 2008 seingat saya tidak resesi. Harga saham crash, iya karena ada gejolak finansial yang waktu itu di luar dugaan. Resesi sih tidak gitu. Yang benar-benar resesi itu 2020. Tokonya tutup gitu ya. Kita datang ke mall dibatasin jamnya, PHK di mana-mana. Nah, itu 2020 tahun paling gelap gitu. Sampai sekarang pun masih ada sektor yang belum pulih dari gejolak 2020. Nah, di 2020 IHSG awal tahun 6.200. Sempat turun ke 4.500. Ya. Tapi reboundnya cepat sekali. Ya, jadi turun ke 62 sekian ke 45 terus tahu-tahu sudah balik lagi ke level 5 6 ribuan. Itu pada waktu ekonominya masih susah gitu ya. Nah, sekarang ekonomi itu lagi bagus-bagusnya. Orang lagi mau spend uang gitu. Nah, jadi kalau misalkan dibilang nanti kita bisa crash reboundnya lama, menurut saya crash itu bisa iya, bisa enggak gitu ya. Tapi belum belum tentu bisa aja reboundnya lebih cepat. Kenapa? Karena laporan keuangan kita yang kuartal 3 sebentar lagi akan keluar. Dan diperkirakan paling tidak sektor seperti perbankan dan energi itu masih akan sangat-sangat baik. Jadi kalau orang bilang akan crash nggak? Yes, maybe no. Kalaupun misalnya terjadi crash, reboundnya bisa lebih cepat dibandingkan yang 2020. Kenapa? 2020 dalam kondisi susah aja reboundnya cepat kok, apalagi 2022 yang ekonominya lagi bagus. Nah, jadi kalau misalkan IHSG di bawah 7.000, menurut saya ini malah kesempatan untuk masuk, bukan untuk out gitu. Tapi tentu setiap orang bisa punya pendapat berbeda-beda gitu. Yang saya sering lihat gitu ya, orang-orang yang karena takut, misalnya, dan IHSG di bawah 7.000 dia keluar. Apakah dia masuk waktu indeks 6.800, 6.700? Enggak, Bapak Ibu. Mungkin dia nunggu 65. Begitu sudah dekat 65, tiba-tiba ada prediksi keluar, bahaya, bisa 64 gitu. Bahaya bisa 5.800, bisa 5.000 dulu. Jadi kecenderungan itu adalah ketika indeksnya lagi jatuh, akan keluar prediksi yang jatuhnya seolah dalam sekali. Kemudian pada saat indeksnya lagi naik, keluar prediksi yang terlalu ekstrim ke atas. Ya. Jadi memang pemberitaan yang ramai di sosmed itu yang ekstrim kalau nggak ke atas ke bawah. Nah, apakah orang-orang itu masuk di 65, 64? Sering sekali tidak, Bapak Ibu. Yang saya lihat ya, dia sudah jatuh, dia ragu-ragu nggak masuk, masuk lagi akhirnya kapan? Pas 7.100. Kenapa? Oh, dia bilang sudah confirm naiknya. Jadi uh, orang yang cut loss, sekali lagi ya, cut loss-nya tanpa persiapan. Ya. Cut loss-nya tanpa persiapan, cut loss karena takut, cut loss karena terpengaruh sama berita. Biasanya ketika poin dia masuk itu belum tentu lebih baik dibandingkan pada saat dia keluar. Jadi malah merugikan untuk dia. Tapi kalau Anda cut loss karena suatu strategi, ya, misalnya Anda sudah buat disiplin, rugi sekian persen, nggak peduli orangnya ngomong apa, out. Level sekian, nggak peduli beritanya apa, saya in. Nah, kalau yang seperti itu, malah mungkin lebih bagus hasilnya. Tapi kalau kenapa? Karena dia tidak terpengaruh sama berita, dia konsisten dengan strateginya. Nah, ketika strateginya nggak jalan, tinggal di fine tuning. Oke, kayaknya kalau gini terlalu cepat. Oh, kalau gini kayaknya kurang lebar marginnya, harus lebih tinggi lagi baru saya profit taking. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang sudah terlanjur all in gitu?
Nah, kadang-kadang saya juga bingung. Waktu kita all in kan pasti kita punya harapan. IHSG akan mencapai suatu level gitu ya. Kalau belinya reksadana. Misalnya Anda all in di level 67, 68 atau 69. Mungkin pada saat Anda masuk, Anda expect saya keluarnya indeks 8.000 dulu lah gitu. Ya 8.000 kalau bicara 2022 mungkin sulit, 2023 bisa jadi. Kenapa? Karena proyeksi panen aset itu IHSG di 81 sampai 82. Nah, kalau saya sekarang waktu masuk, saya percaya dengan fundamental ekonomi Indonesia, saya percaya Indonesia posisinya lebih bagus daripada yang lain. Kenapa saya mesti cut loss waktu indeksnya 68? Ya. Oh, nanti jatuh dulu, Pak. Emang yakin kalau sudah jatuh ke bawah kamu akan beli di bawah? Belum tentu loh. Ya. Kenapa? Karena selama kita itu masih punya ketakutan, kecenderungan menghindari kerugian sehingga tidak rasional, itu hasil investasi dalam jangka panjang itu kurang bagus. Dan kalau sudah tahu kebiasaan itu buruk, kenapa masih kita lanjutkan? Gitu. Jadi bukan berarti dalam hal ini saya bilang tidak boleh cut loss, boleh cut loss. Ketika Anda sudah tidak bisa tidur, ya, ketika fundamentalnya sudah berubah total, Anda lakukan cut loss, oke. Okay. Tapi kalau misalkan konteksnya adalah Anda sudah punya tujuan, punya target price, fundamentalnya tidak ada yang berubah, kemudian karena khawatir ini itu Anda cut loss, bisa saja hasil investasinya tidak lebih baik dalam jangka panjang. Nah, demikian sharing saya tentang perilaku ini. Semoga menjadi referensi bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.